Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah. Untuk menyambut pelayanan firman, diundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengangkat sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait pertama, inilah hari Minggu, kita angkat bersama-sama. Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 41 ayat yang pertama. Datang kepadamu, anak domba Allah.
kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, karena pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman. Kuduskanlah semua kami, layakkanlah kami ketika mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh hadir, boleh berkuasa, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Karena itu tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh bercahaya, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pembaruan, boleh menjadi kesegaran bagi kami dalam kehidupan kami yang bersaksi dan melayani. Ampuni kami ya Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaat Tuhan kekasih, selamat bertemu. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sejahtera, dalam berkat, dalam pengampunan dan penyertaan Allah sendiri. Adapun tema khotbah kita pada hari ini berdasarkan bacaan tadi, Allah membarui gereja akan menjadi berkat bagi sesama. Sebenarnya ada 3 pembacaan hari ini. Yang pertama Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10.
Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 di sini berbicara tentang Musa yang dilahirkan dan diselamatkan oleh ibunya ketika ditaruh dalam keranjang di Sungai Nil. Yang kedua yang tadi sudah dibacakan itu dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 tentang pembaruan. Dan yang ketiga bacaan terambil dari Matius pasal 16 ayat 11 sampai 20. Matius 16 ayat 11 sampai 20 di sini berisi pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi ada 3 bagian pembacaan kita yang kita akan coba renungkan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, Ibu Bapak Jemaat Tuhan kasih, gereja di tengah dunia tidak terlepas dari pergumulan. Ada banyak tantangan demi tantangan, bahkan ada ancaman demi ancaman, ada hinaan demi hinaan, yang selalu mewarnai kehidupan gereja dari zaman ke zaman. Tetapi sekalipun begitu, gereja tetap hidup, gereja tetap bertumbuh, bahkan jemaat Tuhan semakin banyak. Dalam bacaan kita pertama Keluaran 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 yang bercerita tentang peranan Ibu Musa. Ibu Musa memainkan peranan yang penting, yang menentukan, sekalipun dia seorang wanita yang sering dianggap lemah. Justru Ibu Musa memainkan peranan penting di tangan Tuhan dalam proses selamatnya Musa dari ancaman pembunuhan Firaun terhadap semua bayi laki-laki dari bangsa Israel. Yang kita tangkap dari peran Ibu Musa di sini, bahwa Tuhan bisa berkarya dari yang lemah dan terbatas sekalipun. Itu seperti Ibu Musa yang sering dianggap, wanita itu sering dianggap lemah. Tetapi di sini Tuhan mendemonstrasikan kuasanya bahwa justru dari kelemahanlah kuasa Tuhan bisa menjadi nyata. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-28. Di situ firman Tuhan menegaskan tentang kebenaran apa yang dikatakan yang lemah itu bisa menjadi yang kuat di tangan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 dikatakan, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini dipilih Allah. Bahkan ada apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang tidak terpandang, bahkan dalam ayat 27 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Jadi maksudnya di sini Ibu Bapak bahwa sekalipun gereja dalam posisi yang lemah, gereja yang pas-pasan itu ditempatkan oleh Tuhan dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Dan kita sudah dengar dari pembukaan tadi bahwa seringkali gereja berada dalam posisi yang lemah, dari tidak berdaya dari sudut politik, tidak ada kuasa atau kekuatan duniawi atau politik atau militer yang mendukung atau melindungi gereja. Secara ekonomi, gereja sering berada di dalam posisi yang lemah. Gereja tidak punya dana. Gereja tidak punya sponsor yang mendanai seluruh kegiatan pelayanannya. Dan pada umumnya gereja seringkali hanya bersandar pada kolekte atau pemberian jemaat yang biasanya kurang dari cukup. Dan bukan rahasia bahwa banyak pendeta-pendeta di gereja-gereja daerah yang menerima gaji jauh dari standar hidup yang layak. Bukan seperti pendeta-pendeta di kota atau dari gereja-gereja yang besar. Tetapi toh gereja harus bergerak maju terus dalam pelayanannya, sekalipun dalam kondisi pas-pasan atau memprihatinkan. Itu yang mau ditonjolkan dari peran Ibu Musa tadi yang luar biasa, yang menyelamatkan bayinya Musa dari ancaman pembunuhan Raja Firaun. Hampir tidak ada orang yang bisa lolos. Dan kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 1 tadi, putri Firaun itu sendiri tahu bahwa bayi itu bayi orang Israel.
tetapi Dia selamatkan. Jadi seringkali posisi gereja sama dengan posisi bangsa Israel ketika itu dalam keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan, tetapi dipakai secara luar biasa yang membuat dunia ini terheran-heran dan kagum. Kita jangan lupa Ibu Bapak, gereja dimulai dengan 12 orang yang sederhana murid Yesus. Tidak ada konglomerat dari murid Yesus, tidak ada sarjana teologi atau master teologi. Mereka adalah para nelayan, paling tinggi kalau dikelaskan kelas menengah. Tetapi mulai dari 12 orang itu, Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya sehingga gereja menjangkau sampai ke pelosok-pelosok dunia. Jadi mungkin di sini kita bisa, pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin gereja bisa menjadi berkat, sedangkan dalam hidup manusia, gereja itu kere, gereja itu tena doina. Di sinilah Ibu Bapak berbicara soal pembaruan dari Tuhan. Karena kekuatan gereja berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Kekuatan gereja bukan berasalkan dukungan politik, militer, dan keuangan. Itu sudah dibuktikan oleh Petrus dan teman-temannya. Gereja mulai dengan orang-orang yang sederhana dari kalangan menengah. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus ayat 26, di sana dia katakan, "Ingatlah saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Itu kita ulangnya tadi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Itu berarti di sini Ibu Bapak, kalau gereja menjadi berkat itu berbicara soal mental, soal karakter, soal spiritual, soal iman. Sejauh mana gereja tangguh, sejauh mana gereja itu bersandar pada imannya, itu yang dikatakan sebagai pembaharan budi. Itu dikatakan di dalam bacaan yang dibacakan oleh Penatua tadi, dalam Roma pasal 12, dalam ayatnya yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi kalau kalkulasi dunia adalah dana, adalah politik, adalah ekonomi, gereja mulai atau berdasarkan pada sejauh mana kekuatan imannya, bersandar dan percaya pada kuasa, pada pengampunan, pada penyertaan dan berkat Tuhan itu. Memang gereja perlu uang. Gedung gereja Makeo Baja yang indah ini tidak mungkin dibangun tanpa uang. Tetapi Ibu Bapak, iman gereja tidak berdasarkan pada uang. Gereja dimulai dengan Petrus dan kawan-kawan, tanpa deposito sekalipun. Tidak ada orang yang punya jabatan, tidak ada eselon 1 di situ, tidak ada gubernur, tidak ada jenderal. Tetapi mereka memiliki iman. Itu standar, itu tempat berpijak yang kuat. Dalam bacaan kita yang kedua, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup berasal dari Allah. Dan Petrus bisa mengaku Mesias sebagai anak Allah yang hidup karena berdasarkan pengalaman dan pengakuan imannya. Kedekatan Petrus dengan Yesus selama ini membuatnya mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Dan di sini artinya bagi gereja, kalau gereja mau berhasil sebagai alat berkat Tuhan bagi orang lain, bagi dunia ini, bagi kehidupan ini, maka faktor kedekatan dengan Tuhan dan firman-Nya itu sangat penting. Walaupun kita tidak bisa bergereja secara normal, tetapi kita rajin membaca firman Tuhan, rajin membicarakan firman Tuhan, dialog dengan teman-teman. Dan justru pada masa corona ini kesempatan yang baik bagi setiap orang percaya untuk bisa merenung secara pribadi dan mendalam imannya, kedekatannya dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita kuat menghadapi godaan tantangan dunia ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita hanya lebih dekat ke kafe-kafe, lebih dekat ke bar-bar, daripada membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Kita lebih banyak menyanyi karaoke daripada memuji Tuhan.
Bagaimana Tuhan mau senang dengan kita kalau kita jauh, kita menjaga jarak. Bagaimana Tuhan memberi kuasa kepada kita kalau kita lebih dekat pada hal-hal yang lain daripada Tuhan itu sendiri. Tema renungan kita, Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Itu artinya Ibu Bapak, gereja tidak hidup bagi dirinya sendiri. Gereja diadakan oleh Tuhan untuk pelayanan bagi dunia ini. Ada teolog yang secara tajam mengatakan, gereja ada karena dunia ada. Kalau dunia tidak ada, gereja tidak diperlukan. Kalau gereja hanya sibuk sendiri, hanya berpikir mau masuk surga sendiri, itu sebuah kekeliruan. Sebab gereja melupakan tugasnya yang sebenarnya. Bahwa gereja ada untuk dunia, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Kalau gereja hanya sibuk membangun pembangunan fisik tapi melupakan kualitas iman, bagaimana dia bisa dibaharui oleh Allah itu sendiri? Kalau dikatakan Allah membarui gereja, artinya bahwa gereja atau orang percaya hidup. Tidak hidup berdasarkan apa yang dipikirkannya, tetapi gereja harus menyesuaikan diri dengan rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini. Harus mendengarkan firman Tuhan. Gereja atau orang percaya harus selalu mencari tahu apa kehendak Tuhan dari setiap rancangan kehidupannya. Apakah rancangan Tuhan dari setiap langkah kehidupannya. Salah satu pemburuan dari Tuhan itu kita temukan dalam Roma 12 tadi. Di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan bagi Allah. Jadi kalau dikatakan mempersembahkan tubuh bukan hanya bersifat rohani, spiritual, tetapi Tuhan juga meminta kehidupan kedagingan kita, jasmani kita, materi kita juga dipersembahkan bagi Tuhan. Artinya jika kita kaya, kekayaan itu harus menjadi bagian dari pelayanan kita. Kita tidak boleh balala, tidak boleh serakah, tetapi bersedia membagikan kasih jasmani yang lahiriah, duniawi, materi itu menjadi persembahan kepada Tuhan melalui sesama dalam kehidupan ini. Mempersembahkan tubuh, kita hidup dalam kasih sayang. Minggu lalu tanggal 16 Agustus, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar berkhotbah yang menarik di televisi. Dia mengatakan bahwa gereja terlalu banyak berbicara tentang kasih, tetapi kurang melakukan kasih itu sendiri. Gereja atau orang percaya terlalu banyak mencintai diri sendiri, tetapi tidak mampu mencintai orang lain. Pendeta Gomar, Ketua Umum PGI itu mengakhiri khotbahnya dengan dia mengutip satu kalimat bahasa Latin. Saya tidak mengerti, sebab taiku tanda itu bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris atau Jerman saya tahu sedikit. Tetapi terjemahan dari bahasa Latin itu adalah dikatakan oleh Pendeta Gomar, di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan ada. Jadi kalau kita berbuat kasih sayang, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan dalam Roma 12 tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa di sini dalam arti kita adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, kita juga tetap punya perut seperti orang lain, bisa makan RW, makan paniki dan lain, bukan itu yang dimaksud. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, itu adalah pola pikir bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini karena titik tolak kita adalah iman. Lalu dalam Roma 12 ayat 1-8 juga dikatakan ada bahwa kita satu tubuh dalam Kristus dengan banyak anggota. Jadi setiap anggota jemaat harus dilibatkan dalam pelayanan. Gereja ini tidak boleh menjadi milik segelintir orang, sekelompok orang, tetapi gereja adalah satu tubuh, satu persekutuan. Bos gereja cuma satu, Yesus Kristus. Yang ada adalah pembagian tugas. Bukan baku ganjal, apalagi baku bombe, bukan tebar pesona, bukan cari nama, tapi Yesus yang dimuliakan dalam hidup. Dan ayat 8 dikatakan rajin dan sukarela, bukan karena dipaksa, tetapi betul-betul dari itikat hati sendiri. Jadi Ibu Bapak, kesimpulan dari khotbah kita hari ini adalah kita
bisa menjadi berkat bagi kehidupan ini kalau kita bersedia membawa hidup iman kita bersedia membawa diri kita kepada Tuhan, karena disitulah kekuatan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapa jemaat Tuhan, dijemput berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapa jemaat Tuhan, sudah kita dilayani oleh firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena Allah tetap melindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, sekalipun ada banyak hal yang kami temui yang mungkin menyulitkan, tetapi kami percaya hanyalah karena tuntunan, kuasa, dan kasih Tuhan, kami boleh selamat sampai hari ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, yang bersama-sama kami berdoa kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, bersama-sama kami membaca dan mendengarkan firman. Tuhan berkati semua anggota jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, memberkati para orang tua yang harus mendampingi anak atau cucu yang belajar online. Tuhan memberi kepada mereka hikmat dan sukacita, sehingga semuanya boleh berlangsung dalam kuasa, dalam kasih, dan penyertaan Allah. Bapa di sorga, Tuhan memberkati jemaat-Mu di sini, jemaat Makio Baji dari Gereja Kristen Sule Selatan, Ibu Pendeta Kamaneng bersama pengurus harian jemaat dan seluruh majelis jemaat, bahkan pelayan-pelayan yang ada. Tuhan memberi kesehatan, memberi hikmat, tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga sekalipun dalam suasana pandemik Corona 19 ini, mereka terus boleh melayani dalam penyertaan dan pengampunan Allah sendiri. Kami mendukung dalam doanya Bapa jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Kami percaya bahwa hidup ini bukan milik kami, tetapi adalah pemberian Tuhan. Karena itu kalau kami masih boleh berulang tahun, itu adalah tanda berkat dari Tuhan bahwa masih ada yang harus kami kerjakan dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian kami. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang berulang tahun, bersama dengan persembahan yang mereka berikan. Tuhan memberkati mereka agar mereka terus bertumbuh dalam kualitas iman yang baik, menghadapi gejolak kehidupannya. Kami mendukung dan mendoakan jemaat-Mu yang sakit, yang dalam proses penyembuhan, begitu juga orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, yang tidak sempat lagi hadir dalam ibadah ini, juga teman-teman kami dalam berbagai-bagai halangan, kami membawa dalam doa ini. Tuhan melawati mereka, teristimewa dalam proses penyembuhan. Tuhan menghibur saudara-saudara kami yang berduka, sehingga semuanya bisa dialami, bisa dihadapi dalam kekuatan dari Tuhan. Kami mendoakan bagi ibu-ibu yang hamil yang ada di jemaat ini ya Bapa. Kehamilan adalah tanda dari kehidupan yang baru yang Tuhan mau hadirkan di dalam keluarga ibu-ibu yang kekasih. Tuhan memberi hikmat dan kesehatan bagi ibu-ibu yang kasih bersama dengan janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga
ketika tiba waktunya yang ditentukan oleh Tuhan, kehidupan yang baru boleh lahir dari ibu-ibu tersebut dalam kuasa, berkat dan penyertaan Allah sendiri. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia yang Bapa, pemerintahan Jokowi teristimewa dalam menghadapi Corona ini. Tuhan memberkati usaha pemerintah di bidang kesehatan bersama dengan semua petugas-petugas, dan juga dalam menangani ekonomi. Ada dampak yang buruk, dampak yang sangat dirasakan oleh semakin bertambahnya kelompok-kelompok orang miskin. Tuhan berkati segala ide, segala usaha pemerintah kami, agar saudara-saudara kami yang hidup di bawah garis kemiskinan boleh mendapat pertolongan dari siapapun, termasuk pemerintah maupun gereja atau kami. Kami berdoa ya Bapa bagi banyak orang yang menderita dalam kehidupan ini karena bencana alam, karena pandemi Corona-19 dan banyak hal yang lain. Kami semuanya mintakan dari Tuhan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami minggu depan. Tuhan bersama dengan kami dalam kuasa, dalam penyertaan dan kasih sayang. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan pujian kepada Tuhan yang dibawakan oleh Bapak-Bapak Vokal Grup PKB Jemaat Makeo Baji. Silakan. Hatiku, Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Ada jalan yang lebar, lurus dan megah, jurang maut jalan yang sempit, suka dan penuh liku, itulah jalan pilihanku. Hanya Yesus di hatiku, Dia jalan selamat dan benar, dan tiada satu orang pun yang sampai pada Bapa bila tanpa Yesus jalannya. Dunia tawarkan harta dan tata, semuanya sementara. Bila dunia tawarkan banyak jalan ke surga, janganlah sesat, berbaliklah. Hanya Yesus di hatiku, Dia jalan selamat dan
Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan didahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah dan kuduskan persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, kita akan nyanyikan NKB 133, ayat yang pertama, sambil persembahan kita jalankan. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebam, syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita jemaat Tuhan jemput berdiri, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Marilah kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi dari PKJ 202, Yesus Juru Selamatku. Kita angkat bersama-sama. God.